Imbang rasa kalah. Inilah yang layak kita sematkan untuk pertandingan Indonesia melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial Stadium, guys. Ini kasihan kali. Dua-dua kasihan sih sebenarnya. Pertama, kita lihat Filipina itu kasihan karena banyak banget peluang tapi belum bisa mencetak banyak gol. Untung aja ada Hernando, kiper Indonesia, yang selalu mengantisipasi syutingan daripada para pemain Filipina. Filipina yang dulu bukan Filipina yang sekarang bukanlah Filipina yang kayak dulu, yang mana mudah untuk kita kalahkan, kita bobol. Filipina dipenuhi dengan pemain naturalisasi yang grade-nya grade A kalau bisa kita bilang ya. Karena dia itu banyak, mereka itu bermain di klub-klub top Eropa, bahkan ada itu pemain U19 ATM, Atletico Madrid juga gitu kan. Kiper mereka juga udah berpengalaman di Liga Inggris. Nah, terlepas daripada pengalaman ataupun pemain-pemain naturalisasi Filipina, mesti kita sadari bahwasanya permainan Indonesia sangat underperform, khususnya di 30 menit awal. Di 30 menit awal itu kita main layaknya anak-anak SSB yang mana sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan sangat fatal. Bukan kesalahan biasa, tapi kesalahan fatal. Bahkan dari salah satu kesalahan itu mengakibatkan gol yang dicetak oleh pemain Filipina. Dan itu karena Jordi Amat yang terlalu lama mengontrol bola, berusaha melewati lini tengah daripada Filipina, serangan balik dan berhasil mencetak gol. Nah, ini sangat disayangkan hasil seri ini, ya kan, sangat disayangkan. Makanya aku bilang tadi ini kita berharap itu menang karena selanjutnya itu biar lebih mudah jalan kita untuk lolos ke fase selanjutnya. Kenapa aku bilang di awal tadi ini hasilnya sangat menyakitkan bagi kedua tim. Pertama, Filipina ini mereka bermain di kandang. Mereka itu membidik 3 poin. Mereka itu mengincar 3 poin atas Indonesia karena sebelumnya mereka kalah 2-0 melawan Vietnam. Nah, juga dari segi peluang daripada Filipina itu luar biasa, mubazir banget sebenarnya, mereka nggak bisa cetak gol banyak. Di babak pertama, khususnya di babak pertama di menit-menit awal, itu menit 1 sampai menit 20 sampai 25, itu mereka itu bisa cetak 4 atau 5 gol. Begitu juga di babak kedua, itu mereka ada serangan balik yang mana si Rubiko pemain ATM nomor 19 U19 itu hampir juga cetak gol, untung saja tendangannya masih di mister gawang. Ada juga di menit akhir itu, sebelum itu yang mana ketika serangan balik Indonesia hampir aja gol, padahal dia udah sendiri tapi kontrol bola pertama dia itu sangat buruk sehingga masih bisa disergap oleh Hernando. Waduh, ini untuk Filipina juga untuk Filipina sangat menyakitkan, apalagi untuk Indonesia yang mana kita sebagai orang Indonesia berharap itu pasti menang karena kita telah dihancur leburkan di Basra di Irak kan. Jadi kita ini pengen dapat momentum bisa ngambil poin 3 yang kita harapkan karena biar memudahkan langkah kita, karena Vietnam bisa menghasilkan 3 poin melawan melawan Filipina. Vietnam dapat 3 poin, mereka menang 2-0. Untungnya Vietnam kalah, guys. Untung kali. Sempat Vietnam kemarin itu Vietnam mainnya seri lawan Irak. Itu peluang Indonesia hampir 80% tertutup untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Feeling aku. Untungnya di menit 96-97 itu Irak berhasil menyarangkan gol ke gawang Vietnam sehingga Vietnam kalah di kandang mereka, skor 1-0. Vietnam gagal mencuri poin dari Irak. Irak semakin perkasa di puncak klasemen dengan 6 poin. Melihat daripada hasil seri ini dan melihat daripada hasil kalahnya Vietnam oleh Irak, tidak menutup peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi aku baca aku lihat di sosmed di postingan orang, aku lihat komen. Nah, rata-rata komentar netizen apa? Mereka semua kecewa, mereka semua kesal dan sebagainya. Boleh kita kesal, guys, tapi realistis itu perlu. Ya kan? Jadi wajar kita itu kesal karena kita punya ekspektasi lebih. Tapi mesti kita sadar bahwasanya peluang kita untuk lolos belum tertutup. Kuncinya ketika nanti di kandang melawan Vietnam dan Filipina kita bisa dapat 3 poin, itu sudah baik.
dan kita berhasil dapat poin lawan Irak ketika bermain di kandang, itu juga sudah baik. Sambil berharap nanti kita bermain di Vietnam kita tidak kalah. Nah, seperti itu guys. Selanjutnya, kalau aku bisa bilang ini kesalahan STY di awal babak pertama, karena menurunkan skuad pemain yang mana notabene banyak background pemain belakang guys. Itu menumpuk itu. Aku bingung juga. Patinama, kan masuk situ ada Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Asnawi. Bayangkan berapa itu pemain coba lini pertahanan belakang tuh. Gila itu mubazir. Makanya pemain Indonesia itu yang di belakang itu kebingungan. Ini posisi kita mau digimanakan gitu. Bukan posisi asli juga. Kan terkhususnya sebelah kanan tuh. Masuk Sandy Walsh sama Asnawi. Asnawinya udah bapuk, Sandy Walsh pun bingung karena posisinya dempetan dengan Asnawi, ya kan? Sorry itu sih kepada Asnawi, tapi Asnawi dari malam itu nggak perform banget gitu kan? Atau mungkin karena faktor kelelahan atau mungkin faktor yang lain saya juga kurang tahu, ya kan? Nah, Sandy Walsh juga masih belum bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Tapi setelah masuknya Witan kan itu langsung diganti ya di menit 30 langsung masuk Witan. Sedangkan Farhan juga masuk ya kan menggantikan Patinama. Nah, itu permainan udah lebih hidup, khususnya Sandy Walsh keluar masuknya Witan. Disitulah ketika masuk Witan akhirnya kita bisa mendapatkan shoot kita yang pertama, yaitu melalui Rafael. Itu hasil kerjasama mereka. Di situ Rafael langsung placing, untung belum gol. Sayang sekali tidak gol gitu maksudnya. Nah, ini aku bilang jadi kesalahan STY di awal. Taktik dan pemilihan tim untuk starting line up itu kita salah. Gini brother, kalau misalnya kita lawan Irak mungkin untuk parkir bus oke, kita masih bisa maklumi. Nah, ini kita melawan Filipina, seharusnya kita melawan Filipina formasi menyerang 4-3-3 langsung pasang, kan? Rizky Ridho, Elkan Bagot, baru ada Jordi Amat, kan? Atau mungkin kita langsung pasang Arhan, baru sama Asnawi, Rizky Ridho sama Elkan Bagot atau Jordi Amat gitu kan. Nah, ini di sini kita sangat-sangat galau melihat permainan Indonesia di awal-awal. Bayangkan kalau misalnya itu tadi kipernya bukan Hernando, sudah berapa gol yang terjadi guys. Nah, mari kita review jalan hasilnya pertandingan yang terjadi tadi malam. Nah, Rizky Ridho itu buat hampir blunder. Untung masih ada save yang dilakukan Hernando, yaitu Hernando padahal udah depan gak banget ya, bola udah terbang melewatinya, tapi dia masih bisa kejar, dia lompat tinggi, dia tepis. Itu peluang yang hampir seumpama itu terjadi gol, maka langsung runtuh lah mental pemain Indonesia. Untung itu belum bisa terjadi gol. Kemudian di menit 13 juga ya, ada shoot daripada pemain ATM U19 yaitu Rubiko. Ini pemain luar biasa tapi masih ke atas ya. Kemudian juga di menit 15 itu ada peluang emas ya dari para pemain Filipina, tapi lagi-lagi Hernando masih bisa nge-save guys. Ini Hernando ini layak kita kasih man of the match sih. Bukan Sadil Ramdhani ataupun bukan Kambuaya atau bukan yang lain, tapi Hernando. Bayangkan gak ada Hernando berapa gol yang terjadi. Kemudian akhirnya blunder ya yang dilakukan Jordi Amat ya di menit 23. Di situ dia di lini tengah posisinya, dia berusaha untuk melewati satu pemain tapi gagal, diserobot, kemudian di counter attack ya kan, kita kena counter dan langsung dihukum kita untuk menjadi gol. Itu juga sudah 1 lawan 1 dengan Hernando. Hernando tidak bisa berbuat banyak lagi di situ. Kita tidak bisa menyalahkan Hernando karena ini pure kesalahan daripada lini pertahanan Indonesia yang gagal mengcover dan gagal juga mengalirkan bola dari lini tengah ke lini depan. Kalau bisa aku bilang kita ini sangat-sangat kehilangan sosok si Marcelino ya. Ini Marcelino sama Irfan Yener juga itu kita sangat kehilangan. Kurangnya kreativitas lini tengah daripada Indonesia. Betul-betul lini tengah kita itu sangat kopong ya. Sangat mudah dieksploitasi oleh para pemain Filipina yang notabene juga skill mereka, kemampuan mereka di atas rata-rata. Itu kita betul-betul kekurangan seorang playmaker guys. Makanya semoga nanti di tahun depan ketika kita bermain selanjutnya lagi menghadapi Vietnam, kita sudah bisa menurunkan Irfan Yener dengan Marcelino atau menambah pemain naturalisasi lagi.
Aku juga bingung kenapa kita menambah pemain naturalisasi itu kebanyakan back, dan terbukti karena kita kebanyakan menumpuk back sebagai pemain naturalisasi, semua dipaksa untuk bermainnya tidak dengan posisinya guys, sehingga tidak efektif. Maka dari itu marilah kita untuk mencari pemain naturalisasi yang benar-benar sesuai dengan posisi yang mana kita kurang guys. Contoh di lini tengah, kita sangat kurang misalnya naturalisasi, atau di lini depan sekaligus, ya kan? Yang kita membutuhkan striker berpostur jangkung yang mana ketika crossing itu bisa lebih mudah guys. Menurut aku ya, opini aku. Komen kalau misalnya salah, komen kalau misalnya kalian punya pandangan berbeda. Nah, jadi tadi itu juga ada di menit 46 ya, di babak kedua. Ya, di babak pertama udah kita move on dari gol Filipina. Di babak kedua itu awal-awal babak kedua, Rafael Struijk itu dia sangat egois karena tidak langsung ngoper kepada Sadil. Padahal Sadil itu sudah menunggu di situ kan. Ada Witan, ada Sadil, ada Rafael. Nah, Rafael pegang bola bingung mau ke Sadil mau ke Witan. Rupanya langsung ke gawang. Rupanya nggak kena gawang juga. Aduh, kacau. Di menit 70 Kambuaya betul-betul memberikan asis manja kepada Sadil. Nah, ini yang sangat kita harapkan, proses gol yang sistematis. Bayangkan Witan Arhan kerjasama dengan Kambuaya, oper Kambuaya melewati 5 pemain, gocek, dan dia memberikan asis yang mana di situ ada Asnawi Sadil Ramdhani yang sudah kosong, terakhir dia nge-placing masuk dan 1-1. Dan ini sebagai momentum untuk Indonesia untuk mengejar ketertinggalan, tapi masih belum bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada guys. Sangat disayangkan. Baru di menit 73 di situ juga peluang emas oleh tim Indonesia. Bayangkan kita sudah 3 lawan 3 ya. Ada Witan di situ juga ya. Witan ngoper ke Rafael. Witan bawa bola, ada 3 lawan 3. Witan ngoper ke Rafael kupikir nge-shoot. Rupanya dia balikkan lagi ke Witan nge-shoot, ternyata masih di clearance oleh barisan pertahanan Filipina guys. Itu sayang sekali. Aku mikir itu langsung gol, karena kalau misalnya itu terjadi gol makin runtuh lah mental anak anak Filipina guys. Di menit 85 juga Rafael nge-shoot tapi ditepis ya, itu dari skema free kick ya. Free kick aku juga pikir langsung ke gawang, rupanya free kick ngoper ke Rafael dan Rafael nge-shoot, ternyata masih ditepis oleh kiper Filipina. Kita tidak bisa mengandalkan shoot seperti itu menghadapi kiper yang sudah berpengalaman guys. Kalau kiper Liga 1 oke tadi. Ya kan? Selanjutnya di menit 86. Wah, ini di menit 86 adalah menit-menit krusial bagi timnas Indonesia. Kenapa? Kita hampir kebobolan di situ guys. Untung Hernando melakukan double save. Bayangkan dia sudah sendiri pemain Filipina berhadapan langsung dengan kiper kita, tapi untung saja sentuhan pertama daripada pemain Filipina buruk sehingga bola agak liar langsung disegap oleh Hernando. Ini berkat serangan balik yang luar biasa daripada Filipina. Filipina itu serangan baliknya luar biasa, dan kita evaluasi untuk Sintayong nanti untuk pada anak didiknya, kita mesti latihan bagaimana cara menghadapi serangan balik daripada tim-tim musuh guys. Gila, kita serangan balik itu kalah sprint dan bayangkan Elkan Bagot sama siapa tuh yang di kanan ya, itu ditarik sama pemain sayap kanan Filipina, terus dioper ke tengah dan di tengah langsung kosong guys. Itu fatal banget sih itu ya, nggak ada yang cover di belakang itu. Makanya itu jadi evaluasi. Di menit 90 Rubriko nge-shoot, untung kena Mister Gawang pemain ATM U19 hampir saja. Dan di menit 90 adalah peluang terakhir kita tapi masih gagal. Di situ ada Ramadan Sananta ya, 1-2 dengan hoki, terus Sananta lama kali ngoper, dia nunggu ada sepersekian detik gitu, nunggu terakhir ngoper. Padahal kalau dia langsung ngoper, di situ udah ada Elkan Bagot tinggi. Elkan Bagot paling tinggi pemain di semua 22 pemain itu. Elkan Bagot kalau Ramadan Sananta langsung ngoper tinggi kepada crossing langsung ke tengah, itu bisa langsung dia rebut oleh Elkan Bagot. Tapi kita terlalu mendelay dan ngasih bolanya setengah gini, jadi makanya langsung mudah di cover oleh back Filipina guys. Sangat sayang itu di menit-menit terakhir. Overall permainan Indonesia sama Filipina seri, permainannya seimbang, sama-sama menyerang, jual beli serangan. Aku menonton juga puas, dalam artian puas, kita terhibur. Tapi kalau untuk hasil kita nggak puas, makanya aku bilang judulnya seri, imbang tapi serasa kalah. Thank you, semoga Indonesia bisa lolos. Mantap.